Adapun judul khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu 3 pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kaum muslimin yang berbahagia, Luqmanul Hakim ini bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul, tapi namanya termaktub, tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman, yang mana kaum muslimin kata-katanya menjadi nasihat bagi kita menjalani kehidupan dunia ini. Suatu ketika Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada 3 bagian. Yang pertama, di dalam dirimu ada bagian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam dirimu ada bagian untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, di dalam dirimu ada bagian untuk makanan cacing tanah nanti." Luqmanul Hakim menjelaskan satu persatu ketika ditanya oleh anaknya, "Wahai ayah, di dalam diri kita apa yang menjadi bagian Allah Subhanahu wa ta'ala?" Lantas Luqmanul Hakim menjelaskan, "Wahai anakku, wahai putraku, yang menjadi bagian Allah di dalam dirimu, itulah yang disebut dengan ruh ataupun nyawamu. Ruh ataupun nyawamu itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Setiap hari kita bisa bergerak, mata bisa melihat karena ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa yang ada di dalam diri kita. Telinga bisa mendengar karena ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa yang ada di dalam diri kita. Tangan dan kaki bisa sampai kita di tempat yang mulia ini karena ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa yang ada di dalam diri kita. Bahkan setiap hari kaum muslimin kita bisa berkata-kata, berbicara dengan anak, istri, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Itu dikarenakan ada ruh ataupun nyawa yang ada di dalam diri kita. Ketika Allah ambil ruh itu dari tubuh kita, ketika Allah keluarkan ruh itu dari jasad kita, maka ada mata, ada bola mata, tapi tidak bisa melihat lagi. Ada telinga, tapi tidak bisa mendengar lagi. Ada kaki dan tangan, tapi sudah tidak bisa digerakkan lagi. Karena apa? Karena roh itu sudah keluar dari jasad kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Yas'alunaka 'anir ruh, Qulir ruhi min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Muhammad, apabila ada hamba-hambaku bertanya tentang ruh, tentang nyawa, katakanlah kepadanya, ruh dan nyawa itu adalah urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Kamu diberi ilmu, diberi harta, diberi jabatan, diberi pangkat, illa qalila, hanyalah sedikit saja. Apa yang sudah kita miliki, pangkatkah itu, ilmukah itu, sedikit saja, kata Allah. Yang sedikit itu tak obahnya seperti setetes air di lautan. Yang setetes itu adalah ilmu kita, harta kita, pangkat kita, jabatan kita. Yang lautan begitu luas adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada bertepi.
Kemudian anak Luqmanul Hakim bertanya lagi kepada ayahnya, "Wahai ayah, kalaulah ruh dan nyawa itu adalah kepunyaan Allah, jadi apa yang menjadi milik kita sebagai manusia?" Kemudian Luqmanul Hakim menjawab, "Wahai anakku, wahai putraku, yang menjadi milikmu di dalam dirimu itulah yang disebut dengan amal. Apa yang sudah engkau amalkan di jalan Allah, apa yang sudah engkau lakukan di jalan Allah, apa yang sudah engkau kerjakan, engkau keluarkan di jalan Allah, itulah sesungguhnya yang akan menjadi milikmu." Oleh karena itu kaum muslimin, jangan kita pernah bangga dengan apa yang kita miliki. Rumah yang bertingkat, mobil yang mengkilat, uang kita di bank berlipat-lipat. Ketika ruh itu keluar dari jasad kita, semua itu tidak ada artinya. Mungkin akan diambil oleh orang lain karena hutang-hutang kita. Mungkin akan diwariskan kepada anak keturunan kita. Tidak ada yang kita miliki kecuali apa yang sudah kita amalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Infakkanlah hartamu dengan segera, sedekahkanlah hartamu dengan segera, pergunakan umurmu dengan segera sebelum kematian itu datang kepadamu. Karena pada saat itu kamu akan berkata, "Ya Allah, tunda kematian ini ya Allah." Fa as-saddaqa, aku akan bersedekah ya Allah, wa aku minas solihin, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apa jawaban Allah kaum muslimin? Idza jaa ajaluha, sekali-kali ajal tidak bisa ditunda apabila sudah datang saatnya kepadamu. Oleh karena itu kaum muslimin, pergunakan umur kita, pergunakan harta kita kepada orang-orang lain yang membutuhkan, karena itulah yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Yang terakhir, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, yang menjadi makanan cacing tanah di dalam dirimu itulah yang disebut dengan tubuhmu, jasadmu. Tubuh yang selama ini engkau dandani, tubuh yang selama ini engkau banggakan, yang membuat kamu lupa kepada Allah, yang membuat kamu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti kamu masuk ke liang lahat, maka tubuh yang selama ini engkau banggakan, yang membuat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah menjadi santapan cacing tanah." Oleh karena itu, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, tidak ada yang kita banggakan kecuali apa yang sudah kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia, yang pertama, hendaklah kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Apapun yang kita miliki di atas dunia ini, hartakah itu, ilmukah itu, jabatankah itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang kita miliki di atas dunia ini kecuali apa yang sudah kita kerjakan di jalan Allah, apa yang sudah kita amalkan di jalan Allah, apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya nanti yang akan menyelamatkan kita mulai dari kubur sampai ke akhirat nanti.
Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.